Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzan dengan NPM 1935 1651 6313. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang identitas diri. A. Identitas diri. Nomor 1. Pengertian identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik, serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting dalam konteks kehidupan masyarakat. Identitas diri dapat berisi atribut fisik, keyakinan, tujuan, harapan, prinsip moral, atau gaya sosial. Menurut Woolfolk dalam Yusuf 2011, identitas diri merupakan pengorganisasian dorongan-dorongan atau drive, kemampuan-kemampuan atau abilities, keyakinan-keyakinan atau belief, dan pengalaman ke dalam citra diri atau image of self yang konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup. Menurut Desmita 2008, identitas diri ialah bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia menyadari ciri-ciri khas kepribadiannya, seperti kesukuan atau ketidaksukuannya, aspirasi, tujuan masa depan yang diantisipasi, perasaan bahwa ia dapat dan harus mengatur orientasi hidupnya. Nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas. Menurut Sutiginingsih 2004, mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan identitas seseorang, yaitu nomor 1, keluarga. Menurut Shanrock 2003, orang tua adalah sosok yang paling penting dalam perkembangan identitas remaja. Salah satu faktor yang berkaitan dengan perkembangan identitas remaja adalah iklim keluarga. Iklim keluarga yang sehat, yaitu interaksi sosio-emosional di antara anggota keluarga, bisa ibu ayah, orang tua dan anak-anak. Sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak berjalan dengan harmonis dan penuh kasih sayang. Remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil. Menurut Yusuf 2011, sebaliknya, dengan iklim keluarga yang kurang sehat, remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya secara matang. Mereka akan mengalami kebingungan, konflik, atau frustasi. Faktor yang nomor 2, reference group. Menurut Seo-Tiginingsih 2004, reference group merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk ketika memasuki masa remaja. Pada umumnya, remaja menjadi anggota kelompok usia sebaya atau peer group. Misalnya kelompok agama atau kelompok yang berdasarkan kesamaan minat tertentu. Teman sebaya merupakan kelompok acuan bagi seorang anak untuk mengidentifikasi dirinya dan untuk mengikuti standar kelompok. Menurut Yusuf 2011, sejak seorang remaja menjadi bagian dari kelompok teman sebaya tersebut, identitas dirinya sudah mulai terbentuk. Karena teman sebaya membantu remaja untuk memahami identitas diri atau jati diri sebagai suatu hal yang sangat penting. Menurut Seo-Tiginingsih 2004 lagi, melalui kelompok tersebut, remaja dapat memperoleh nilai-nilai dan peran yang dapat menjadi acuan bagi dirinya. Kelompok tersebut dapat membantu remaja untuk mengetahui dirinya dalam perbandingannya dengan orang lain, sehingga mereka dapat membandingkan dirinya dengan kelompoknya, nilai-nilai yang ada pada dirinya dengan nilai-nilai dalam kelompok yang selanjutnya, juga akan berpengaruh kepada pertimbangan-pertimbangan, apakah dia akan menerima atau menolak nilai-nilai yang ada dalam kelompok tersebut. Menurut Desmita 2008, studi-studi kontemporer tentang remaja juga menunjukkan bahwa hubungan yang positif dengan teman sebaya diasosiasikan dengan penyesuaian sosial yang positif. Selanjutnya faktornya significant other. Menurut Seo-Tiginingsih 2004,
Significant other yaitu merupakan seorang yang sangat berarti, seperti sahabat, guru, kakak, bintang olahraga, atau bintang film, atau siapapun yang dikagumi. Orang-orang tersebut menjadi tokoh ideal atau idola karena mempunyai nilai-nilai ideal bagi remaja dan mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan identitas diri. Karena pada saat ini remaja giat-giatnya mencari model. Tokoh ideal tersebut dijadikan model atau contoh dalam proses identifikasi. Remaja cenderung akan menganut dan menginternalisasikan nilai-nilai yang ada pada idolanya tersebut ke dalam dirinya. Sehingga remaja sering berperilaku seperti tokoh idealnya dengan meniru sikap maupun perilakunya dan bahkan merasa seolah-olah menjadi seperti mereka. Yang ketiga, jenis identitas. Yang pertama ada identitas seksual. Identitas seksual mengacu pada identifikasi seseorang dengan berbagai kategori seksualitas. Bisa berupa heteroseksual, gay, lesbian, dan biseksual. Identitas seksual yang kita miliki akan mempengaruhi apa yang kita konsumsi. Program televisi apa yang akan kita lihat atau majalah apa yang akan kita baca. Identitas seksual juga dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang. Yang kedua ada identitas gender. Identitas gender ini merupakan pandangan mengenai maskulinitas dan feminitas dan apa arti menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Arti menjadi seorang perempuan atau laki-laki sangat dipengaruhi oleh pandangan budaya. Misalnya saja kegiatan yang dianggap lebih maskulin atau lebih feminim. Ungkapan gender tidak hanya mengkomunikasikan siapa kita, tetapi juga mengkonstruksi rasa yang kita inginkan. Identitas gender juga ditunjukkan oleh gaya komunikasi. Gaya komunikasi perempuan sering digambarkan sebagai suportif, egaliter, personal dan diskursif, Sedangkan gaya komunikasi laki-laki digambarkan sebagai kompetitif dan tegas. Selanjutnya ada identitas pribadi. Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing, sehingga tidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya individualistis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat berusaha untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka kepada orang lain. Identitas pribadi juga bisa diartikan sebagai aturan moral pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka normatif dan panduan dalam bertindak. Selanjutnya ada identitas agama. Identitas agama merupakan dimensi yang paling identitas dalam seseorang. Identitas tersebut merupakan pemberian secara sosial dan budaya, bukan hasil dari pilihan individu. Hanya pada era modern, identitas agama menjadi hal yang bisa dipilih, bukan identitas yang diperoleh saat lahir. Identitas agama ditandai dengan adanya ritual yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut. Identitas agama juga ditandai dengan busana yang dipakai. Yang terakhir ada identitas nasional. Identitas nasional merujuk pada kebangsaan seseorang. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Akan tetapi, identitas nasional dapat juga diperoleh melalui imigrasi dan naturalisasi. Identitas nasional biasanya menjadi sering diucapkan pada saat seseorang berada di negara lain. Orang yang identitas nasionalnya berbeda dari tempat ia dilahirkan, pada akhirnya akan mulai mengadopsi aspek identitas nasional yang baru. Namun, hal ini tergantung pada keterikatan pada negara yang baru tersebut. Sementara itu, orang yang secara permanen tinggal di negara lain mungkin akan mempertahankan identitas negara tempat ia lahir. Yang B, materi berikutnya ada tentang konsep diri. Yang pertama, pengertian konsep diri. Konsep diri diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri merupakan salah satu aspek yang cukup penting bagi individu dalam berperilaku. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan dan mencoba menjelaskan tentang konsep diri.
di antara ahli tersebut, yaitu yang pertama, menurut William D. Brooks, yang dikutip Jalaluddin Rahmat, yaitu menjelaskan konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini bersifat fisik, psikologis, dan sosial sebagai pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Selanjutnya, menurut Harlock dalam Gufron dan Rini, mengatakan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang mereka capai. Yang kedua, ciri-ciri konsep diri. Ada ciri-ciri konsep diri dibagi jadi dua, ada ciri-ciri yang konsep diri positif dan ada yang negatif. Berikut dijelaskan oleh William D. Brooks dan Philip Emmert dalam Rahmat sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri konsep diri positif. Jadi ciri-ciri konsep diri positif itu pertama, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Biasanya orang ini mempunyai rasa percaya diri sehingga mereka merasa mampu dan yakin untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tidak lari dari masalah dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, ciri-cirinya merasa setara dengan orang lain. Jadi ia selalu merasa rendah diri, nggak pernah sombong, nggak mencela atau meremehkan siapapun. Dia selalu menghargai orang lain. Ciri-ciri yang selanjutnya, menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi ia menerima pujian tanpa rasa malu, tanpa juga menghilangkan rasa merendah diri. Jadi meski ia menerima pujian, ia tidak sombong atau membanggakan dirinya, dan juga tidak meremehkan orang lain. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui oleh masyarakat. Jadi penjelasannya itu, ia peka terhadap perasaan orang lain, sehingga kalau mereka peka, mereka akan menghargai perasaan orang lain, meskipun kadang mereka juga nggak disetujui sama masyarakat. Yang selanjutnya, mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Penjelasannya yaitu ia mampu untuk mengintrospeksi dirinya sebelum mengintrospeksi orang lain dan mampu untuk mengubahnya menjadi lebih baik agar diterima di lingkungannya. Itu ciri-ciri yang konsep diri positif. Selanjutnya ada ciri-ciri konsep diri negatif. Yang pertama itu peka terhadap kritik. Penjelasannya itu orang ini sangat tidak tahan kritik yang diterimanya dan mudah marah atau naik pitam. Hal ini berarti dilihat dari faktor yang mempengaruhi dari individu tersebut belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga kritikan dianggap sebagai hal yang salah. Bagi orang seperti ini, koreksi sering dipersepsi sebagai usaha untuk menjatuhkan harga dirinya. Dalam berkomunikasi, orang yang memiliki konsep diri negatif cenderung menghindari dialog yang terbuka dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan berbagai logika yang keliru. Selanjutnya ada responsif sekali terhadap pujian. Walaupun ia mungkin berpura-pura menghindari pujian, ia tidak dapat menyembunyikan antusiasmenya pada pujian. Buat orang seperti ini, segala macam embel-embel yang menjunjung harga dirinya menjadi pusat perhatian. Bersamaan dengan kesenangannya terhadap pujian, mereka pun hiperkritis terhadap orang lain. Selanjutnya itu cenderung bersikap hiperkritis. Penjelasannya itu, jadi ia selalu mengeluh, mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak pandai dan tidak sanggup mengungkapkan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Yang selanjutnya, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Penjelasannya itu, ia merasa tidak diperhatikan. Karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat melahirkan kehangatan dan keakraban persahabatan. Berarti individu tersebut merasa rendah diri atau bahkan berperilaku yang tidak disenangi. Misalkan saja ia menjadi membenci orang, mencela orang, atau bahkan melibatkan fisik, yaitu mengajak berkelahi. Yang terakhir ada bersikap pesimis terhadap kompetisi. Hal ini terungkap dengan keengganannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi.
Ia akan menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya. Jadi dia udah nyerah sebelum pertandingan dimulai begitu. Itu salah satu ciri konsep diri yang negatif. Oke, lanjut. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu identitas sosial. Pertama, pengertian identitas sosial. Identitas sosial atau social identity adalah keterkaitan, keterlibatan, peduli, dan rasa bangga yang bersumber dari pengetahuan seseorang tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial sehingga timbul rasa kebersamaan, signifikansi nilai, dan emosional dari keanggotaan tersebut yang membedakan dengan kelompok lainnya. Berikut ada pengertian identitas sosial menurut beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Hawk dan Abram, tahun 1990. Jadi identitas sosial menurut mereka adalah rasa keterkaitan, peduli, bangga, dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain. Bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui, atau memiliki berbagai minat. Selanjutnya menurut Tajfel, tahun 1982. Menurut Tajfel, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial, bersama dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli, dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Menurut Barker tahun 2004, identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Selanjutnya ada fungsi dan karakteristik identitas sosial. Fungsi identitas sosial seseorang atau sekelompok orang adalah untuk membantu menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Identitas sosial juga membantu seseorang untuk mengenali dirinya dari mana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Selain itu, salah satu fungsi mendasar dari identitas sosial adalah setiap anggota kelompok sosial tersebut akan lebih mudah diajak bekerja sama. Dengan demikian, maka pada akhirnya akan ada konformitas terhadap perilaku dan sikap kelompok dalam kelompok itu sendiri. Menurut Jenkins tahun 2008, sifat atau karakteristik identitas sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas individual dan kolektif berkembang secara sistematis dan berkembang atas keterlibatan satu sama lain. Nomor 2, identitas individu dan kolektif merupakan produk interaksional eksternal yang diidentifikasikan oleh orang lain sebagai identifikasi internal. Nomor 3, proses terjadinya identitas dihasilkan baik dalam wacana narasi, retorika dan representasi dan dalam materi, seringkali bersifat praktis yang merupakan konsekuensi dari penetapan identitas. Selanjutnya ada komponen identitas sosial. Komponen identitas sosial ada 3, yaitu kognitif, evaluatif, dan emosional. Yang pertama yaitu komponen kognitif atau cognitive component. Kesadaran kognitif akan keanggotaannya dalam kelompok seperti self-categorization. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini juga berhubungan dengan self-stereotyping yang menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengannya. Self-stereotyping dapat memunculkan perilaku kelompok. Selanjutnya ada komponen evaluatif atau evaluative component, yaitu merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok, seperti group self-esteem atau harga diri atau kebanggaan kelompok. Komponen evaluatif ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaan kelompoknya.
Selanjutnya yang terakhir ada komponen emosional atau emotional component, yaitu merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok seperti komitmen afektif. Komponen emosional ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap identitas sosial yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya, walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif. Selanjutnya materi yang terakhir ada tentang identitas budaya. Pertama itu ada pengertian mengenai identitas budaya. Identitas sendiri adalah jati diri yang dimiliki seseorang yang ia peroleh sejak lahir hingga melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya. Kemudian membentuk suatu pola yang khusus yang mendefinisikan tentang orang tersebut. Sedangkan budaya memiliki definisi yaitu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke dalam generasi. Sehingga dari pengertian identitas dan budaya sendiri itu dapat disimpulkan bahwa identitas budaya memiliki pengertian suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Yang nomor 2, ada faktor pembentuk identitas budaya. Adapun faktor-faktor pembentuk identitas budaya yaitu kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama ada tentang kepercayaan faktornya. Kepercayaan menjadi faktor utama dalam identitas budaya. Tanpa adanya kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan yang dianut, maka tidak akan terbentuk suatu identitas budaya yang melekat pada suatu kebudayaan. Biasanya kepercayaan ini muncul dari amanah para leluhur terdahulu yang meyakini tentang suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh suatu budaya yang tentunya berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kita ambil salah satu contohnya yaitu mempercayai tradisi pecah telur pada saat resepsi pernikahan yang dipercaya sebagai salah satu tradisi penting masyarakat Jawa dalam resepsi pernikahan. Itu salah satu contoh faktor kepercayaan. Yang kedua, faktornya itu adalah rasa aman. Perasaan aman atau positif bagi penganut suatu kebudayaan menjadi faktor terbentuknya identitas budaya. Karena tanpa adanya rasa aman dari perilaku kegiatan budaya, maka tidak akan dilakukan secara terus-menerus sesuatu yang dianggapnya negatif dan tidak aman. Contohnya yaitu, tidak ada kebiasaan menyakiti sesama karena dianggap saling menyakiti adalah tidak memberikan rasa aman bagi siapapun. Jadi kita tidak boleh saling menyakiti karena tentunya kita juga tidak ingin disakiti oleh siapapun, begitu. Yang terakhir, pola perilaku. Pola perilaku ini menjadi pembentuk identitas budaya, karena pola perilaku kita di masyarakat mencerminkan identitas budaya yang kita anut. Dalam hal ini, biasanya terjadi diskriminasi terhadap orang-orang tertentu yang berperilaku kurang baik menurut orang sekitarnya, yang pada umumnya di dalam budaya orang tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Oke, itu dia presentasi dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah-salah, kurang jelas, dimohon maaf semuanya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.